Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kolit GDSC Universitas Sriwijaya, Kak Muhammad Bahri Rizkullah beserta jajarannya. Yang kami hormati Kak M. Isfahani selaku pembicara kita pada hari ini, serta yang saya banggakan seluruh peserta dari Avengers Uniting Forces Against Cyber Violence in the Battle for Information Security. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024, kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan dan menghadiri acara webinar Data Secure ini, yang merupakan salah satu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Divisi Cyber Security GDSC Universitas Sriwijaya. Sebelum kita memasuki rangkaian acara yang sangat menarik pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Zwesti Kwatra, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, aku mau tanya dulu nih, seberapa semangat sih para peserta webinar Data Secure ini kira-kira dari range 1 sampai 10 berapa nih? Mungkin bisa diramein kalau chatnya. Wih, banyak ya, ada yang bilang 1000, wah banyak banget itu. Wih, kayaknya udah bersemangat banget ya kayaknya ya para peserta di sini. Baiklah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang di acara The Avengers Uniting Forces Against Cyber Violence in the Battle for Information Security. Sebelum itu saya ingin membicarakan adapun susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kolit GDSC Universitas Sriwijaya, lalu pengenalan profil pembicara, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pembicara, lalu sesi tanya jawab, setelah itu penyerahan sertifikat, lalu ice breaking, dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Kolit GDSC Universitas Sriwijaya. Kepada yang terhormat Kak Muhammad Bahri Rizkullah, kami persilakan. Oke, cek 1, 2, 3. Jelas nggak suaranya, Zusti? Aman ya? Oke, kalau udah aman. Oke, terima kasih banyak kepada Zusti Kwatra ya sebagai MC pada minggu yang cerah ya pada hari ini. Cuacanya berawan gitu, atau di sini mungkin ada teman-teman yang hujan, kayaknya nggak ada deh. Soalnya lagi lumayan panas juga ya di sini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh peserta yang dari GDSC maupun yang dari luar GDSC juga yang udah bela-belain buat join webinar kita pada pagi hari ini. Dan aku mau ngucapin juga makasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras hingga webinar ini dapat terlaksana dan kita dapat bertemu semua pada pagi hari ini. Oke, adapun tujuan dari webinar Data Avenger ini sebenarnya kan kami ingin membagikan gitu, karena di sini kami ada kenalan gitu ya sama Kak Isfa di sini, dan kami akan minta bantuan beliau sebagai pemateri dan harapannya nanti kita bakalan dapat banyak insight gitu, terutama teman-teman yang mungkin dari jurusan sistem komputer ya atau yang belakangan ini lagi tertarik sama jaringan gitu, dunia cyber security dan sebagainya. Karena kan memang di seluruh aspek kehidupan kita ini sekarang semuanya punya data gitu. Kita punya informasi pribadi, kita punya sistem komputer gitu, dan semuanya sudah digital gitu. Nah, mengingat kemajuan teknologi tersebut juga ada banyak ya orang-orang di luar sana yang pengen merebut data kita gitu ya, melakukan serangan-serangan gitu ya, bisa dari malware, phishing dan sebagainya, yang mana nanti bakalan dibahas lebih lanjut sama Kak Isfa. Harapannya juga kalian di sini dapat memperhatikan acaranya mulai dari awal hingga akhir nanti, dan harapannya juga bisa on cam ya, siapa tahu nanti teman-teman di sini selesai dari webinar ini ada yang ketemu gitu, bisa saling tegur sapa atau kenalan lebih lanjut gitu kan.
untuk bahas-bahas masalah cyber gitu, karena kan penting banget di situ ya, koneksi kita, apalagi kalau baru belajar. Mungkin itu aja. Sekali lagi apresiasi kepada seluruh panitia. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Aku akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Kak Muhammad Fahri Rizkullah atas kata sambutannya yang menjadi pemantik semangat dari para peserta webinar Data Secure yang luar biasa banget hari ini. Selanjutnya yaitu sesi acara yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi nih, yaitu penyampaian materi dari pembicara kita yang ahli dalam bidang cyber security ini loh, yaitu Kak M. Isfahani. Kak Isfahani ini merupakan lead cyber security di konsultan SecLab.id, di mana pada saat ini menjadi tim lead penetration tester. Beliau juga merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya dan telah meraih banyak meraih penghargaan, salah satunya yaitu penghargaan Indonesia IT Security Conference Panelist dan Black Hat Europe Scholarship Pass. Wih, keren banget nih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku mau sapa dulu nih. Halo Kak Isfa. Halo. 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 Ya, ada ya. Halo Kak Isfa, apa kabarnya nih Kak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana perasaannya bisa diundang jadi pembicara pada webinar Data Secure hari ini? Ya, terima kasih ya buat teman-teman GDSC Sriwijaya yang sudah mengundang saya untuk sharing ke teman-teman. Saya harap materinya nanti fun. Pertama, kita nggak usah terlalu formal. Yang penting menarik lah buat teman-teman dan teman bisa paham gitu perspektifnya dan juga perlindungan data juga bagaimana. Terima kasih Kak Isfa. Kayaknya di sini juga para peserta udah terlihat excited dan juga udah nggak sabar lagi nih buat belajar bareng bersama Kak Isfa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Isfa, ini dipersilakan. Oke, ini share screen-nya gimana ya? Sebentar ya. Baik Kak. Oke, apakah sudah terlihat? Boleh ya? Aman Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Saya Muhammad Isfahani. Saya lead cyber security consultant ya. Materi kita data security atau kalau di slide bisa dibaca sendiri data insecurity karena ya kalau di Indonesia nggak usah diomongin lah ya. Ya namanya gorengan aja sekarang isinya skripsi kalian, misalkan di gorengan ada banyak KK dan KTP kita, yang mana itu semuanya data pribadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini outline-nya. Outline-nya akan sedikit aja sebenarnya menyinggung bagian data, insiden dan serangan dan mitigasinya. Tapi saya akan mencoba elaborasi dalam penjelasan saya. Makanya nanti kalau teman-teman minta slide-nya, tentunya saya kasih, tapi akan sangat kurang ya kalau dari slide nggak buat akan sulit memahaminya. Jadi saran saya whether satu take notes atau dua didengerin aja. Saya yakin kalau didengerin aja itu bakal paham teman-teman semua. Nanti pertama outline, ini outline-nya siapa saya, terus data dan informasi, insidennya apa aja yang pernah data breach, data loss ataupun data leaks ya, itu semua materi yang berbeda. Nah, data-data ini, kehilangan data ini akan kita bongkar satu-satu yang paling besar di dunia. Serangan-serangan yang mungkin terjadi, tapi ini nanti tidak terbatas ya. The text ini tidak terbatas pada serangan yang saya jelaskan, karena akan sangat banyak dan butuh waktu berhari-hari buat jelasinnya. Jadi saya kasih beberapa contoh singkat aja, yang mungkin dan akan sering bakal terjadi di teman-teman, entah teman-teman developer, ataupun nanti di DevOps atau di infra ya, ataupun bagian network. Nanti saya juga akan sharing ke komunitas information security ya, baik itu yang ada di Palembang, di Malang, ataupun di Indonesia, dan juga luar negeri tentunya. Habis itu kita sesi Q&A ya, mengikuti dengan Master of Ceremony kita. Oke, siapa saya? Saya tadi sudah dijelasin ya, saya lulusan informatika, sekarang OSCP Certified, 27001 lead implementer juga. Ini tentang sistem keamanan informasi, peringkat 3 di ADC ConfChat F 2018, Europe Scholarship
pas itu Black Hat seminar, ada banyak kegiatan-kegiatannya juga, tapi kebetulan waktu itu COVID ya, jadi saya nggak pergi ke sana, tapi sistemnya jadi online seperti ini. Terus saya award di beasiswa unggulan dan sekarang sedang mendalami red teaming. Oke, ini baju yang saya pakai juga Google Cloud ya, karena saya kebetulan into Google Cloud dan juga cloud system. Jadi saya mendalami cloud system dan juga kriptografi kalau dulu. Oke, lanjut aja ke materi yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu data dan informasi. Sebelum saya ngomongin tentang data security ataupun information security, saya mau memperjelas dulu apa itu data dan informasi. Data itu apa sih? Data itu yang ada di bagian bawah. Jadi kalau ada sekumpulan misal nama Isfa, alamat di mana, jenis kelamin apa, itu adalah data. Tapi di saat data itu bisa diolah, misal ini Isfa, dia itu tinggal di Palembang. Kalau orang suka di Palembang pasti sukanya apa? Sukanya pempek. Sukanya makanan-makanan yang dingin karena Palembang panas dan lain sebagainya. Itu menjadi informasi. Di saat dia sudah menjadi pengetahuan, kalau dia sukanya pempek, berarti kita harus bikin sistem pembuatan pempek terus kita jual ke Isfa, misal seperti itu. Dan itu akan menjadi suatu wisdom gitu loh. Itu akan menjadi suatu wisdom yang mana knowledge itu sudah bisa diimplementasikan. Jadi perbedaan data dan informasi itu sudah terstruktur bentuknya. Kalau data itu bisa saja tidak terstruktur. Nah, ini akan saling bersinggungan ya. Dan informasi itu sendiri akan saling bersinggungan dan akan sangat sering. Dan kalau teman-teman lihat di judul kita yang di-purpose sama teman-teman GDSJ Universitas Sriwijaya, nama topiknya data secure, tapi ada di topiknya juga mengatakan information security. Nah, itu hal yang sangat berdekatan gitu. Jadi apa sih yang membedakan data security sama information security ya? Sebelumnya itu dulu. Protection from malicious attempts to steal, view, or modify data. Jadi kalau data security itu fokusnya ada dua. Whether dia satu bisa mengambil data, atau dua dia bisa memodifikasi data. Itu data security. Atau yang definisi kedua ya dari ACM, itu the science of study of methods of protecting data. Data apa aja? Bisa data kita secara fisik, data non-fisik, ataupun data yang lainnya. Dari disclosure itu sama aja, dilihat, atau modifikasi. Jadi kalau kita ngomongin tentang compliance, tentang ISO gitu ya, ini kita ngomongin non-teknis dulu, itu bahkan masuk ke suatu perusahaan, kalau teman-teman nanti kerja, nanti pakai ID card, di-scan ID card-nya pakai RFID dan lain sebagainya. Itu juga salah satu upaya untuk mencegah penyelewangan dari data atau pengubahan dari data itu sendiri. Karena data ini bisa jadi data fisik, yang tadi yang sudah di print dan lain-lain ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh di-share, nggak boleh dijual di loakan dan lain-lain. Apalagi dijual ke tukang gorengan terus didapetin ke orang lain ya. Oke, jadi data security itu ada di mana? Kalau di bagian sini, data security berarti ada di confidentiality sama integrity. Ini information security triad ya. Kalau teman-teman mungkin yang semester 5, semester 6, atau semester 7, atau bahkan yang udah lulus paham dengan triad ini, pasti ngelihatnya integrity dan confidentiality. Tapi ini kalau sebagai information security itu harus berjalan berbarengan. Karena kalau information security sampai kita ngaksesnya itu harus terjamin, istilahnya seperti itu. Availability atau pengaksesan data itu harus terjamin. Jangan sampai orang mengakses ke ATM-nya nggak bisa dipakai. Nah itu availability-nya berarti hilang. Integritas berarti ya datanya tidak berubah, confidentiality itu nggak secara kerahasiaan itu tetap aman. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita akan fokus ke confidentiality-nya satu dan integritasnya. Apakah DDoS termasuk? DDoS sebenarnya nggak termasuk ke data security, atau ya bisa juga dibilang kalau DDoS-nya di chaining ya. Tapi lebih cocok kalau kita masukin ke information security nantinya. Oke, kita balik lagi ke konsep lagi ya. Ini masih konsep risk, vulnerability, and threats. Apa yang membedakan risk, apa yang membedakan vulnerability dan threats. Risk itu resikonya, misal kalau saya punya mobil, resikonya bisa baret gitu kan. Apa aja kerentanannya kalau mobil? Kalau mobilnya misal nggak bulletproof, ya bisa ditembak gitu kan, karena dia nggak kaca anti peluru. Nah, kalau dia threats, itu apa aja yang bisa merusak aset-aset ini? Kemalingan,
Karena misal kuncinya nggak pakai kunci ganda berarti kemalingan dan lain-lain gitu kan. Nah ini adalah suatu threats atau ancamannya itu sendiri. Kerentanan, resiko, kerentanan dan ancaman ya kalau secara definisi ya. Ini resikonya kalau nggak ikut ujian ya nggak lulus gitu kan. Kerentanannya apa? Kerentanannya kita nggak bisa ngerjain ujiannya gitu kan. Kalaupun kita ikut kita nggak bisa ngerjain ujian. Terus threats-nya apa? Ancamannya apa gitu loh. Ancamannya kalau nggak ikut ya nggak lulus gitu loh. Nggak bisa, harus ngulang semester depan. Contohnya seperti itu. Jadi itu pembedanya ya. Kita akan membahas risk, vulnerability, dan threats ini lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Oke, kita ngomongin insiden-insiden data security dulu dari yang paling umum ya. Dan saya harap teman-teman pernah ngikutin ini, itu Uber Breach atau Uber Data Breach. Jadi ada seorang anak 18 tahun, awalnya itu anak 18 tahun atau 19 tahun ya. Whether kita nggak tahu apakah dia ngakunya 18-19 tahun karena itu data leak juga, karena dia memberitahu, saya yang nyerang ini umurnya 18 tahun. Dan misal FBI atau polisi bisa mengurangi konsep itu, berarti serangannya, dia cari nih hacker-hacker yang 18 tahun terus ditangkap. Tapi bisa aja dia bohong gitu kan. Nah itu akan kita bahas ya tentang kebohongan-kebohongan yang mungkin diperlukan dalam tanda kutip ya teman-teman untuk melindungi data pribadi teman-teman nantinya. Oke, kita balik lagi ke materi Uber Breach ini. Jadi hacker ini 18 tahun dia beli data usernya Uber. Jadi dia ada orang ngejual lah datanya pegawai Uber ini sekian dolar gitu. Ternyata dapat loginnya juga. Jadi dia jual loginnya. Nah loginnya ini dibeli sama anak 18 tahun terus dia spam login. Kebetulan sudah ada 2FA atau istilahnya kalau kita OTP ya. OTP-nya itu dimasukin ke SMS atau email atau WA atau email dan itu ngeganggu banget karena bisa di-spam sama orang-orang. Sampai in the end dia ngechat kayak gini. Kok kamu ngechat terus sih katanya. Bukan ngechat ya. Kok kamu nge-send OTP terus sih, ini kok ngeganggu banget. Terus orang 19 tahun ini bilang, ya udah kalau nggak mau di-spam, dia ngaku, saya ini sebenarnya dari tim IT-nya Uber gitu. Dia ngaku, dia bohong nih ya, dia social engineering istilahnya. Saya orang IT-nya Uber, tolong ini di-confirm. Misal dia ngomong ke tim finance kayak gitu. Nah, di poin nomor 2 ini, ya udah karena orangnya sebel, orang finance ini sebel, atau ya sebutlah orang legal gitu ya, orang pegawai Ubernya sebel, di-confirm sama dia. Dari loginnya sudah terleak sebenarnya di dark web, dikasih 2FA malah di-confirm sama si pegawai ini. Dapat dia akses ke dalam. Dari akses ke dalam, ini data leak ya, berarti udah ada data leak di awal. Di sini, di akses di dalam ini, dia melakukan initial access, dia nge-scan infrastrukturnya. Yaitu ada SMB-nya, ada Active Directory-nya, ada cloud-nya, dan lain-lain. Nah ini di-scan sama dia, dicek semuanya, ketemu di salah satu network share. Atau kalau istilahnya kalau di Windows itu // misal logon atau // logon $, atau network shares gitu ya. // network shares. Nah ini itu yang dapat datanya di sini. Apa aja yang didapat sama dia? User password adminnya dapat, user password Google Cloud-nya dapat, AWS-nya dapat gitu kan. Terus Azure dapat, Active Directory-nya dapat. Dan karena itu networknya terhubung satu sama lain, komputernya saling terhubung ya, karena dia satu server, itu dia bisa lompat ke komputer lain. Jadi di sini ada PowerShell script contain credential in clear text. Jadi tidak di passwordnya, tidak di cipher, tidak diacak, tidak menggunakan MD5 kalau teman-teman developer. Atau kalau di PowerShell mungkin tidak dienkripsi ya, karena kalau di hash bukan di hash. Kalau karena ya benar, kalau di MD5 dia nggak bisa di decrypt. Ataupun kalau MD5 hashnya Windows hash itu bisa paste di hash, istilah serangannya itu bisa dilempar aja hashnya buat login. Singkat cerita intinya ada clear text, dia bisa masuk ke PAM. Di PAM itu dia dapat ke infra lainnya. Dari infra lainnya dia eksfiltrasi dapetin semua data di Uber. Jadi itu kalau dulu ya, kalau teman-teman ngikutin Uber Breach 2022 itu sangat happening dan sangat ramai. Semua datanya ke-leak. Dan ada yang unik banget sih dari kalimat ini nantinya ya di slide 2 slide selanjutnya. Ini kalimat dari attackernya ya. Saya nggak tahu ini valid atau enggak, tapi sumbernya terpercaya. Kalimatnya adalah seperti ini. I was spamming a employee with push out for over a hour. Sejaman misal siapa nih Mbak Zwesti Quatra
Misal 1 jam saya spam dari jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Atau waktu lagi kuliah, lagi UAS, saya spam sampai kena marah dosen. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti dikonfirm tuh OTP-nya. Ya udah ini OTP gue nih, gue kasih gitu. Saya kasih nih OTP saya. Jangan ganggu lagi ya, jangan di-spam lagi. Itu kalimatnya. I then contact him on WhatsApp and claim to be the from Uber IT, told him if he wants to stop it, he must accept. Gitu kan. And while he accept and I added my device. Dia menambahkan perangkat dia ke dalam sistemnya Uber, karena sudah berhasil login, dia nggak perlu login lagi. Jadi kesalahannya ada 2, teman-teman. Pertama, dia nge-okein, dan yang kedua, dia nggak ngelapor. Karena harusnya dia ngelapor. Jadi kalau di suatu perusahaan nanti teman-teman, misal nanti di Shopee, di Gojek, di Tokopedia, atau di mana, nanti semoga ada yang di Google atau di mana ya, itu harus ada laporan insiden. Jadi teman-teman misal di GDSC, wah ini IG ke-hack, jangan diam-diam doang misal kayak gitu kan. Kalau IG-nya GDSC ke-hack, berarti harus ngelapor ke atasan atau ke teman-teman atau ke lead yang lain gitu. Nah itu yang harus dilaporkan gitu loh, itu namanya incident response. Dan tiba-tiba satu hari setelah insiden ini, tiba-tiba Uber buka lowongan banyak banget. Bisa dilihat ya, senior security engineer, enterprise security, threat detection, threat itu ancaman ya, deteksi ancaman dan serangan gitu kan. Sampai tim investigasinya pun di-invite sama mereka. Karena apa? Karena udah keteteran duluan saat itu. Jadi dia secara third party, dia yang mau ngundang orang pihak ketiga sebagai konsultan, dia mungkin ragu karena nanti ada informasi yang keluar juga, tapi dia mau nginvite orang, ngajak orang kerja juga terlalu telat. Ada insiden baru nyari pegawai, istilahnya seperti itu. Jadi gini ya teman-teman konsepnya, kalau standarnya korporat itu 100 developer, 10 DevOps atau 10 infra, 1 cyber security. Itu standar paling minimal. Kalau bisa lebih banyak lagi cyber security-nya. Kalau bisa bahkan menambahkan konsultan atau penetration tester dari pihak ketiga. Jadi itu salah satu kesalahan Uber ya. Nanti kalau teman-teman bikin startup, bisa di-consider whether kalau emang nggak ada cyber security-nya, bidang cyber security atau security engineering, bisa cari developer yang paham cyber security. Nah itu harapan saya sama teman-teman nanti ya. Jadi seenggaknya kalau emang teman-teman nggak mendalamin cyber security, teman-teman bisa jadi developer, tim infra atau tim cloud yang paham cyber security. Ini RockU Bridge, kalau teman-teman ingat ya, RockU ini sangat terkenal sebenarnya di 2009. Poor password policies, itu masalahnya. Jadi dia bisa menerima password yang kurang dari 5. Jadi passwordnya itu kalau zaman sekarang kan 8, harus pakai angka, harus pakai special karakter. Ini enggak, 5 cukup. Mau 1, 2, 3, 4, 5 pun passwordnya boleh. Itu RockU, kesalahannya RockU.txt. Terus passwordnya disimpan secara clear text, nggak pakai hash, nggak pakai SH256, nggak pakai MD5, di-encrypt pun enggak gitu kan. Disimpan secara plain text, nggak ada enkripsi sama sekali. Jadi misal passwordnya 123456, ya passwordnya 123456. Itu di database RockU. Jadi RockU ini kalau teman-teman yang nggak relate gitu ya, wah saya 2009 masih 8 tahun mas gitu kan. Saya juga baru berapa tahun waktu 2009, tapi bisa dicari ya infonya. Oh sorry, ini tanggalnya salah, 2022, harusnya 2009. Jadi RockU Bridge ini itu adalah add-ons atau fitur-fitur tambahan di Facebook sama MySpace. Zaman dulu masih rame ya, MySpace dulu pertama, terus ada Facebook. Nah itu dua-duanya pakai RockU. Jadi pihak ketiganya yang dipakai RockU itu sebagai add-on kayak gitu. Nah terus apa lagi? RockU ini nggak pakai anti-pattern. Jadi konsepnya sama, semua password di-okein sama dia. Terus responsnya gimana? Responsnya kalau dia ada breach harusnya tadi apa? Harusnya ngelapor. Ini nggak sama sekali. RockU adalah insiden, dia diam-diaman. Oh kami tidak menemukan suatu insiden di perusahaan kami. Sama seperti salah satu e-commerce ya, yang pernah terjadi juga di Indonesia di 2022. Ini harusnya 2022, 2023 ya. Ini harusnya tanggalnya e-commerce itu, tapi saya ganti ke RockU. Jadi responsnya nggak ada respons sama sekali dari perusahaan ini. Dia diam-diaman sampai tersebar di sosial media, atau kalau zaman sekarang misal Pertamina atau PLN itu disebar sama Bjorka gitu ya. Berapa banyak data yang disebar? 32 juta data.
Dan sampai sekarang itu digunakan sama hacker-hacker karena passwordnya banyak banget dan unik-unik. Itu dipakai buat nyerang password teman-teman. Jadi misal ada passwordnya, misal I love you, atau Shrek, atau apalagi ya, SpongeBob, itu ada di data RockU ini, dan itu sekarang 32 juta data ini, dan terus bertambah, itu digunakan attacker buat login ke password teman-teman. Entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu apalagi Twitter, dan lain-lain ya. Tapi ya tentunya akan ada mitigasi yang lebih baik dari developer-developer ini. Salah satunya menggunakan limitasi rate limit ya. Jadi limitasi koneksi, limitasi login, itu fungsinya. Ini sejarah dari RockU.txt yang saya bilang digunakan oleh attacker-attacker sebagai basis data orang-orang buat nge-attack. Ini contoh-contoh permasalahannya ya. Ini yang terjadi sama Uber, ini yang terjadi sama banyak perusahaan yang saya assess juga, dan juga yang terjadi sama RockU tadi, perusahaan RockU.inc tadi. Pertama, excessive data exposure. Ini sangat sederhana, mungkin teman-teman pada aware. Ini JSON ya, tapi saya cut JSON-nya karena ini data milik klien. Ini ID-nya 135, ada username, ada email, ada password, create ad-nya ada, create by-nya ada, modifikasinya kapan ada, is deleted-nya ada, factory ID-nya ada, company ID-nya ada, session-nya ada. Bahkan kalau nggak ada email dan password, ada session key, itu masih bisa di-generate, jangan-jangan. Masih bisa didalamin lagi. Masalahnya di mana di sini? Itu ada excessive data exposure. Itu ada kesalahan di nge-query-nya. Betul, query-nya select username, email from users. Yang betul ya. Yang salah apa? Yang salah adalah select all from users. Kenapa? Kalau select all from users, semua datanya balik. Ini permasalahan yang sangat standar. Biasanya ada terjadi kesalahannya di back-end, tapi ada kesalahan juga di front-end kalau front-end-nya nggak bilang, oh saya cuma butuh data username sama email kok. Nah, itu yang harusnya dibilang ke front-end. Oleh front-end ke back-end. Tapi back-end-nya, ya karena dia mau gampang aja, karena mungkin belajar basis datanya cepet, itu pakai select bintang atau select all kalau disebutnya. Select semua from users. Ke-return semua datanya. Jadi salah siapa? Ya salah semua gitu kan. Dari desainernya, product manajernya, itu juga salah kalau nggak menganalisis bagian sini. Tapi ya lebih baik juga dikontribusikan dengan security engineering-nya gitu, atau cyber security-nya. Jadi ini kesalahan yang sangat umum, akan sering terjadi kalau teman-teman ngecek juga, entah saya nggak tahu ya, mungkin bisa dicek di kampus, entah bisa dicek di BUMN atau perusahaan daerah, saya nggak tahu, mungkin bisa dicek sendiri. Saya nggak mau mention perusahaannya, itu akan sangat banyak yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman developer ya, back-end ataupun front-end, kalau emang ada data user yang perlu di-return ke depan, pastiin itu data-datanya beberapa aja. Pun kalau emang harus di-return password atau email, dikasih bintang atau di-masking namanya. Data masking, dikasih bintang-bintang waktu di-return. Jadi jangan di-return mentahan kayak gini. Kesalahan kedua, dari select bintang itu excessive data exposure, tapi ada kemungkinan lain. Oke, dia sudah pakai select username, email from users, where, apa gitu ya nanti ya di fitur search-nya. Tapi bisa jadi ada SQL injection. SQL injection bisa jadi seperti ini. Select all from users, where's username, username-nya apa, and password, dollar password-nya apa. Ini kayak PHP. Salahnya di mana? Kalau dollar password-nya misal diganti. Jangan di password deh, di username. Username-nya jadi petik, or 1 sama dengan 1, minus gitu kan. Petiknya itu jadi penutup, petik 2-nya dia nutup yang ini ya. Jadi dikasih petik dulu untuk nutup yang ini. Or, ini bayangin ya teman-teman, dikasih or atau 1 sama dengan 1. Dia mencari, ini, ayo cari user, katanya. Ayo cari user dengan nama Isfa. Tapi kalau nggak ada Isfa, nggak apa-apa kok 1 sama dengan 1 soalnya, katanya kayak gitu. Kalau nggak apa-apa tapi ada 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1 kan pasti true gitu loh. Pasti true, pasti bisa login. Ini contoh sederhana ya untuk yang login. Akan ada banyak elaborasi, beda basis data, beda cara. Oh, SQL injection gampang mas. Nggak perlu pakai SQL aja, pakai NoSQL aja gitu loh. Oh, saya pakai Firebase aja gitu. Ya sama aja, tetap bisa kena leak gitu loh. Ada namanya NoSQL, ada NoSQL injection-nya juga atau NoSQL injection-nya juga gitu. Jadi di sini karena ada minus itu komen ya di SQL,
end passwordnya jadi diabaikan. Jadi ini pasti true dia return session. Klik lagi datanya. Bayangkan kalau dia bisa nge-enumerasi semua user, dia tahu semua username tapi dia nggak tahu password, ya udah passwordnya aja dimainin sama dia. Atau bahkan nanti dia bisa pakai if else-nya SQL, jadi dia tambahin if else-nya SQL buat ngedump data. If user admin sama dengan name concat sama dengan A gitu kan, di concat namanya, terus diambil apakah awalan huruf adminnya A gitu, iya, terus huruf kedua, di huruf ketiga, huruf keempat, di coding sama dia, dapat username administratornya, dia login ke MySQL teman-teman, dapat passwordnya gitu. Same applies ya sama NoSQL dan lain-lainnya. Jadi nggak ada urusannya. Oh mas, gimana kalau attackernya pakai ORM gitu kan? Dia udah pakai Laravel nih. Oh dia udah pakai backendnya JS, backendnya udah ORM juga nih pakai JS. Oh dia pakai Go dan lain-lain. Perlu teman-teman ketahuin, development kayak gitu belum tentu berhasil. Kalau teman-teman cuma mempelajarin ORM-nya aja, makanya teman-teman perlu belajar secure development lifecycle ataupun secure coding. Contohnya, ini vulnerable. Apakah dia sudah pakai ORM ataupun udah pakai ini ya, pakai SQLize, dia udah pakai SQLize-nya di bawah. Cuma saya tunggu dulu ya, mungkin 5 detik ya, atau 10 detik buat teman-teman baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya harap teman-teman ada yang realize, tapi nggak usah di komen juga nggak apa-apa. Sadar atau enggak, vulnerability-nya ada di mana, kerentanannya di mana dari teman-teman front end atau back end ini. Atau ya full stack lah orang ini ceritanya. var query sama dengan select all from privileges.user reference ID. var dataset sama dengan await SQLize.query. Masalahnya di mana? Masalahnya di SQLize dan query-nya. Query-nya itu dipisah sama dia di SQLize-nya. Oh iya, SQLize sudah aman dari SQL injection, tapi kalau kamu implementasinya kayak gini, tetap vulnerable ya. Karena SQL injection-nya dimasukin di sini. Jadi di sini select all from privileges.user reference. Di sini dia pakai or, atau dia pakai order by, atau dia pakai apa aja di sini, terserah sama dia ya, sama attackernya. Di sini dia masuk, baru di SQLize. Harusnya query ini dimasukin ke sini sebagai reference ID-nya dimasukin di dalam sini. Jadi di sini dicari reference ID-nya apa yang sesuai, baru dimasukin. Jadi dia masukinnya di SQLize, bukan di sini. Kalau dia di atas, dia tetap vulnerable. Kalau nggak percaya, coba sendiri deh nanti ngoding. Teman-teman yang developer ya, yang back end, yang front end, yang mana aja, yang mau belajar cyber security juga penting untuk mendalami ini. Karena ini ini berarti paham kerentanannya. Kalau paham kerentanannya, bisa memperbaikinya. Jadi itu salah satu isu di SQL injection tadi. Oke, terakhir ya untuk serangan yang saya contohkan di sini, tapi tidak terbatas ketiga topik ini. Bukan terakhir ya kayaknya, ada satu lagi. Access control. Access control ini masalahnya adalah kalau teman-teman pakai session, JWT atau apapun itu ya, authorization bearer, itu nggak sesuai pada tempatnya. Contoh, authorization bearer-nya udah ngecek user role sama dengan admin, role-nya bisa diganti meskipun dia session, karena dia cuma ngecek is session kalau di PHP misalnya, atau di ya sama aja sih di JS atau di ini juga pakai is session. Is session, kalau is session kan sebenarnya cuma ngecek session, bukan is gitu loh. Misal is session, bukan session di getter dulu sama dia get session diambil admin datanya, dari admin datanya baru dicek apakah value-nya itu sama dengan admin. Ini enggak, cuma dicek aja apakah sessionnya ada. Kalau sessionnya ada berarti return true. Nah itu salah. Gara-gara itu kalau orang ngakses ke /admin dia bisa login. Itu satu masalah. Yang kedua, bisa jadi kita sudah secure mas, kalau admin kita cek apakah dia admin atau enggak, udah benar. Tapi ternyata waktu teman-teman login ke profile, itu ternyata di login profile user biasa nih ya, bukan admin. User A bisa ngecek user B. Karena teman-teman cuma ngecek role-nya aja. Role sama dengan user berarti bisa ngecek profil. Ternyata kalau kita ganti ID-nya dari user A ke user B, dia bisa ngelihat data orang lain. Misal saya, user A gitu ya. Di sini ada Mas Fahri Rizkullah, itu punya user B. Dukcapil nih, misal di Dukcapil atau di Unsri. Saya ubah ininya dari user A ke user B.
dari usernya saya ke usernya Mas Fahri. ID-nya adalah ABC, yang satunya DLF gitu ya. Saya ubah ke DLF ini ID-nya, ke akses tuh profilnya. Itu apakah finding? Itu finding. Contohnya ya dari teman-teman GDSC Unsri, mungkin dulu di Unsri ada pengecekan nilai atau IP atau IPK di kampus. Itu kan sebenarnya finding, karena itu excessive data pertama. Dan yang kedua, user A bisa melihat data user B atau nilai-nilai user B, nilai-nilai IP user B. Bahkan kalau dulu sempat rame juga itu nggak perlu login bahkan untuk melihat IP dan IPK teman-teman di Unsri. Itu apakah vulnerability? Itu vulnerability tapi sudah di fix ya sekarang sama teman-teman di kampus ya. Oke, lanjut. Itu isu access control. Jadi ada access control itu authorization ada banyak ya, ada vertical, horizontal, broken access control, insecure direct object reference dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajarin lebih lanjut mungkin di komunitas-komunitas ataupun di internet ya, di YouTube. Di text personal data simplified ya. Ini contohnya Mbak Caca Kirana ya yang hubungin saya. Tapi ini disclose-nya sedikit aja yang bisa teman-teman cari di Google. Saya mau mencontohkan ini karena ini ya hanya di Google aja. Jadi teman-teman nggak saya kasih tahu pun harusnya teman-teman udah tahu. Oke, namanya Caca Kirana, saya cari. Oh, Caca Kirana, dia bener orang kampusnya di Unsri, dia fakultas ilmu komputer, dia sistem informasi. Sebanyak itu data yang bisa kita ketahuin sebenarnya. Oh, ada NIM, ada asal SMA. Oh, dari NIM-nya bisa kita cari di di Dikti ya. Di Dikti ternyata dia status kuliahnya semester berapa, dia udah ngambil studi apa aja. Di sini bisa ketahuan juga, oh dia lanjut kuliah kah, atau dia dari D3 ke S1, atau dia nanti tiba-tiba ternyata putus sekolah atau gimana, atau dia ngulang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kelihatan di PD Dikti. Ini contohnya yang sederhana ya, di LinkedIn. Di LinkedIn-nya juga kelihatan. Nah, apakah attacker bisa elaborasi lebih lanjut dan kenapa attacker seneng yang seperti ini? Pertama, dia bisa ngaku-ngaku. Misal saya telepon siapa lagi ya? Saya baca lagi ya di ininya. Misal Mas Edo Pratama. Halo, benar dengan orang tuanya Pak Edo? Iya benar. Ini anaknya jatuh dari lantai 3 Unsri kayak gitu. Orang tuanya udah panik. Gitu kan. Udah bingung gitu. Oh iya saya transfer sekarang. Nah, itu salah satu kepentingan orang-orang penjahat-penjahat untuk mendapatkan personal data. Dan yang kedua, company juga kadang-kadang membutuhkan untuk big data ya. Big data kayak tadi saya bilang di awal, oh Isfa tinggalnya di Sumsel, oh mungkin kita bisa jualan pempek sama Isfa dan lain sebagainya. Itu contohnya. Tapi ya tentunya dielaborasi lagi, misal di e-commerce seperti Blibli, Lazada, Tokopedia. Ataupun sekarang TikTok Shop ya. Gitu. Mitigation-nya use dummy personal data when needed. Jadi teman-teman kalau ada dummy data pakai aja gitu. Misal login ke Tokopedia, saya user saya Muhammad Isfahani gitu ya nama lengkap saya. Tapi saya login pakai Tokopedia pakai Agus Santoso misal namanya seperti itu. Atau Bambang Sutisna misal seperti itu. Jadi bisa pakai data-data palsu. Email juga pakai email palsu. Nomor telepon kalau bisa dua gitu loh. Tapi ya kalau nggak bisa ya satu aja nggak apa-apa. Tapi berarti kita harus mempercayain secara utuh ke perusahaannya. Do not trust any person that contact you. Nggak usah dipercaya. Contohnya tadi Mbak Caca Kirana yang ngontak. Oh saya harus konfirmasi lagi. Ini orang beneran nggak? Apa dia mau nipu doang? Apa dia jualan togel? Apa dia jualan bisnis MLM gitu kan? Kan saya nggak mau menerima kontak semua orang itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, comply to companies dan institution policy and standard. Ini yang kita pelajarin dari mana? Dari Rockyu, dari Uber, dari e-commerce Indonesia, dari bank syariah yang ada di Indonesia yang pernah kena serangan kemarin. Kalau ada insiden, ya udahlah langsung dilapor gitu loh. Jangan diem-dieman. Biar end usernya seneng, perusahaannya juga seneng dan bisa diremediasi. Secure your physical devices, karena ini sering banget dari kemalingan datanya kesebar. Ada data-data sensitif, ada foto-foto sensitif, itu harus diamankan gitu ya. Gunakan strong password. Tadi di Rockyu passwordnya cuma 5 digit, bahkan 5 karakter ya. Kalau bisa 8, kalau bisa 10. Kalau bisa pakai password manager, entah itu dari Apple, entah itu dari Google, boleh pakai aja, tapi pastiin datanya benar-benar aman. Dan device-nya, physical device-nya ya, perangkatnya itu juga aman. Mitigation selanjutnya,
Ini untuk front end, back end, ataupun orang-orang yang penggiat IT, code with security first approach. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan security first approach ya. Jadi approach-nya bukan bisnis duluan. Kalau bisnis duluan pasti, ya udah kita coding dulu aja, yang penting bisa di-deploy, bisa dikasih ke user-user, yang penting cuan gitu. Tapi kalau cuan tapi dia kena serangan security ya, data breach kayak tadi, sekarang juga sudah ada Undang-Undang Nomor 27 2022 PDP ya, Pelindungan Data Pribadi, kalian kena denda. Ya percuma kalau untung tapi jadi buntung gitu loh. Nggak jadi untung jadinya. Terus conduct IT Security Awareness Program kayak gini itu penting. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah tersertified ISO 27001 itu harus rutin 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali security awareness ini ke seluruh karyawannya. Security testing including and not limited to apa aja? Penetration testing secara ofensif ya. Social engineering testing kayak tadi, tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba di email, diganggu, tapi dari secara resmi ya. Jadi tidak benar-benar diserang. Ataupun red teaming. Red teaming menghafalkan segala cara, mau dia maling, mau dia apa. Nah, itu red teaming system, tapi itu dihalalkan ya kalau di konsultan, karena itu memang dibayar sama direksinya untuk coba nih karyawan saya diserang gitu. Mau itu nipu, mau apa, kadang-kadang kalau red teaming mau di foto-foto, misal orang lagi ngetik password ya, itu direkam pakai kamera jarak jauh contohnya dan lain sebagainya, itu di red teaming. Ini leader meme-nya ya. Kalau teman-teman mau belajar cyber security, mau belajar development, mau belajar hacking, tolong belajarlah dari awal. Entah itu dari pemrograman dasar, pemrograman lanjut, pemrograman web dasar dan pemrograman web lanjut. Dalam artian yang pemrograman web tadi itu belajarlah dari stack sederhana dulu. Misal ya PHP, JS biasa, CSS biasa, terus backend-nya MySQL biasa. Ya atau SQL juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya secara sederhana. Baru dari sana baru belajar framework. Baru belajar sistem yang lebih terintegrasi. Baru belajar menggunakan library yang lebih gampang. Gitu. Itu dari web ya. Habis itu belajar networking, belajar Linux. Linux nggak harus, bisa pakai Windows, bisa pakai iOS, bisa pakai Mac ya. Baru belajar hacking. Jadi maksudnya fundamentalnya udah dapat, baru belajar hacking. Jangan tiba-tiba mau, saya kayaknya menarik tuh yang dari mahasiswa misal kayak gitu ya. Dari KISO kayaknya gampang banget tuh. Tinggal dilihat aja kalau datanya return lebih banyak berarti itu issue gitu kan. Siapa tahu ada yang return password, yang nggak semuanya kayak gitu. Makanya belajar dari basic biar tahu fundamentalnya apa. Gitu. Oke. Ini sudah di penghujung ya. Ini ada komunitas Sriwijaya Security Society, itu komunitas di cyber security di Sumsel ya. Dan tidak terbatas di Sumsel juga, bisa menerima orang-orang di seluruh Indonesia. Mungkin nanti di April 2024 kita akan ada acara. Mungkin secara teknikal yang lebih dalam, kalau dan juga mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, kita akan ketemuan di April 2024 bulan depan ya. Discussion group ataupun Telegram atau grup WA, ini mungkin akan kita sharing nanti. Kalau sudah teman-teman udah datang di kegiatannya, mungkin bisa diikutin dulu Instagramnya. Kalau emang mau mempelajari lebih lanjut secara teknikal dan juga secara misal nanti ada isu atau kena serang atau kena ransom, itu bisa didiskusikan di sana. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua ya, pihak-pihak yang terhormat, teman-teman GDSC, tamu-tamu undangan dan teman-teman semua. Saya Isfa, terima kasih. Bisa kontak saya kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Quotes ya, bukan quotes siapa ya namanya ya. Tambahan dari saya, ada teman dulu, dia bukan IT security, dia semester akhir baru ngontak saya. Ini junior saya. Dia dalamin dulu web dev sama game dev. Terus dia tiba-tiba ngontak, "Mas, saya mau belajar IT security." Apakah saya kasih linknya? Saya kasih. Tapi apakah saya spoon feed? Apakah saya ajarin, gini caranya, saya datang ke rumah dia? Enggak juga. Saya kasih tahu, ini materinya, kamu belajar ini, kamu kasih tahu progresnya per minggu atau per bulan gitu. Dan sekarang alhamdulillah dia sudah jadi IT security di salah satu perusahaan ya. Dan nggak harus perusahaan, misal kalau saya di seklab.id, nggak harus di seklab.id. Ada teman saya juga yang saya bantu mentoring, itu nggak di seklab.id kok gitu. Jadi ini ya, teman-teman bisa kontak saya. Itu ada 2 komunitas di bawah, Sriwijaya Security Society yang tadi saya infokan, itu untuk teman-teman di Palembang. Kalau dulu saya di Malang Hackerlink ya, yang official. Itu salah satu tim, saya di internal Malang Hackerlink sampai sekarang. Oke,
Terima kasih. Mungkin bisa kembali ke Mbak Swesti Quatra ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Isfa atas ilmu yang bermanfaat banget nih. Wah, dari pemaparan Kak Isfa tadi itu banyak banget ya tentunya ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari. Jangan dilupa catat nih guys, ilmu baru loh penting. Nih, mungkin setelah penyampaian materi tadi pastinya banyak banget ya dari peserta yang ingin bertanya kepada pembicara kita hari ini. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan on cam atau dapat mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Sebelumnya untuk Kak Isfa ini mau bagaimana Kak? Ada pertanyaan mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya? Iya, mungkin karena pertanyaannya baru satu dan nggak langsung jajar, kita langsung jawab aja ya, sekalian nunggu yang lain. Oke, langsung saya jawab aja atau gimana? Boleh Kak, kalau ingin langsung menjawab. Oke, terima kasih ya Mas David Fernando. Ini pertanyaannya bagaimana langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mengurangi risiko social engineering dalam lingkungan pribadi atau profesional. Oke, ini pertama sangat sulit Mas David Fernando. Mungkin saya panggilnya Mas David ya. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena kebetulan kalau prinsipnya IT security sendiri, information security itu adalah sistem yang paling rentan itu adalah manusia memang. Jadi mungkin ada suatu perusahaan yang 100% bulletproof kayak Uber tadi, karena kesalahan kecil dari pegawainya ya kena serangan. Tapi ada beberapa campaign atau awareness yang saya bilang tadi, itu yang sangat bagus untuk teman-teman ikuti atau dalami. Jadi pertama, sering-sering ikut kegiatan awareness atau cybersecurity awareness, itu satu. Yang kedua, mungkin bisa follow IG-nya ataupun Facebook-nya BSSM. Itu kadang-kadang dia ada advisory itu advice ya, bentuk saran ataupun himbauan kepada entah itu developer, entah itu end user untuk ini ada kerentanan di Zimbra misal. Silakan update Zimbra kalau perusahaan kalian menggunakan Zimbra, silakan update Zimbra kalian dari versi 7 ke 8 misal seperti itu. Itu banyak di BSSN. Atau kalau kemarin ada serangan APK, waspada serangan APK. Nah, itu ikuti sosial media yang aware terhadap cybersecurity. Contohnya yang resmi ada BSSN. Itu satu ya. Atau yang kedua, ikuti campaign dan kegiatan-kegiatan security awareness seperti yang security awareness yang dari teman-teman GDSC, Unsri ini sebenarnya salah satu bidangnya adalah awareness. Meskipun tadi saya sisipin sedikit technical ya, gitu. Nah, kalau yang lebih menyenangkannya lagi itu ada di YouTube-nya BCA yang iklan, yang ada Dono Kasino dan Indro, itu yang Dono Kasino. Itu saya senang banget campaign-nya, karena itu campaign yang bahkan sangat bagus dan mengalahkan teman-teman IT security yang pernah bikin, atau mungkin ya memang kolaborasi dengan IT security ya. Nama campaign-nya itu Dono Kasino. Ini bisa dicek di YouTube harusnya ya, BCA. Itu sangat bagus campaign-nya. Dono Kasino gitu. Oke ya. Saya rasa cukup ya untuk Mas David. Ini gimana Mbak Swesti, mau dilanjutkan ke bawah atau gimana? Boleh, untuk itu masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari Alfa Khairin. Bisa dilanjut? Oke, lanjut aja ya, berarti saya langsung strike ke bawah ya.
Iya, Alfa boleh. Khairin, selamat siang Kak Isfa. Saya izin bertanya bagaimana integrasi antara data science dan keamanan informasi dapat mempercepat respons terhadap serangan cyber yang sedang berlangsung. Banyak banget. Ini kayaknya saya weather 1 ke delete slide-nya. Saya tadi masukin prompt hacking juga sebenarnya. Jadi LLM, large language model ya, ataupun big data yang dijadikan suatu AI atau bot itu bisa di-hacking. Itu satu. Itu dulu ya, underlying statement-nya ya. Tapi apakah data science dan big data itu membantu untuk cyber security? Sangat membantu, Mas Alfa Khairin ya. Jadi, gimana yang jelasinnya ya? Misal kamu tahu SIEM, SIEM itu anggap aja suatu sistem terintegrasi untuk mengecek suatu kerentanan, Mas Alfa. Itu di belakangnya ada data science di sana. Ada sedikit AI di sana. Ada big data di sana, ada regex di sana. Nah, itu digunakan untuk menjadi salah satu layer keamanan informasi. Jadi gitu ya, Mas Alfa ya. Dan itu tidak terbatas di SIEM, ada banyak banget untuk ini. Contohnya lagi, kalau Mas Alfa pengen ada XDR. XDR itu detection juga sistemnya. Anggap aja seperti antivirus, tapi dia advance gitu. Ada sedikit AI-nya, bisa dianggap seperti itu. Itu namanya XDR, itu biasanya di corporate. Jadi secara security dia lebih bagus, secara alert dia lebih bagus, tapi yang bagus-bagus ini harus dipastikan juga bukan false positif ataupun false negatif. Karena kalau dia false positif, orang mau misal chatting di Instagram jadi salah kaprah dikira tag. Nah itu yang perlu didiferensiasi. Jadi kalau ada istilahnya CIA tadi, confidentiality, integrity, dan availability, integrity-nya harus dipastiin dan availability-nya ketersediaannya tidak diganggu oleh security. Kadang-kadang mau security-nya bagus, pakai 10 layer login, nah itu kan nggak mungkin. Gitu Mas Alfa ya. Jadi AI-nya harus dipastikan juga true positif dan true negatif. Gitu. Izin jawab juga untuk Mas Noto Susanto, Bang, di materi tadi terkait mitigation, jadi jika dikaitkan dengan banyak kegiatan seperti ini, tapi selalu minta data pribadi seperti nomor WA dan email, apakah behavior ini jadi kerentanan sebaiknya bagaimana? Oke, satu, kamu harus percaya dulu sama orangnya, Mas Noto, ya, Mas Noto Susanto. Kayak tadi saya ngecek yang kontak saya siapa tadi dari teman GDSC. Oh, Caca Kirana. Apakah dia benar orang GDSC? Profilnya bagaimana? Behaviornya GDSC selama ini bagaimana? Kalau misal Mas Noto nanti ada nih, misal ada orang lah, misal antusias seperti saya, dia penetration tester senior. Dia bilang, ada bug bounty di salah satu kripto, katanya seperti itu. Di kripto ini teman-teman harus masukin nomor email, WA, dan lain-lain. Ternyata Mas Noto sudah tahu nih orang ini ternyata bermasalah di komunitas IT secara keseluruhan di Indonesia ataupun internasional. Ya jangan Mas Noto daftarkan, itu satu. Yang kedua, data pribadi itu sejauh apa? Kalau saya kebetulan sebenarnya yang dikontak tadi WA dan email yang saya daftarkan dan sering saya daftarkan itu data yang pertama bukan akun kerja saya, kedua bahkan bukan data akun pribadi saya. Jadi nomor saya 0812 itu bukan nomor pribadi. Itu contohnya untuk mencegah hal-hal yang behaviornya tidak aman. Bahkan kalau saya kadang-kadang angkat tangan di seminar ya, kalau emang nggak diperlukan saya ngakunya orang lain. Contohnya seperti itu Mas Noto. Tapi ya tadi balik lagi, kalau orangnya memang sudah kredibel, misal loginnya pakai Google Form, ya udah berarti aman. Dan memang dia institusi misal universitas dan lain-lain yang pasti tidak menyerang ataupun tidak ngakalin ya dalam tanda kutip data pribadi kita, ya udah di okein aja gitu. Ya pasti aman lah gitu. Besar kemungkinan aman. Oke, lanjut lagi ya Mbak Suesti. Boleh, itu ada pertanyaan dari Delbert nih, Mas. Katanya tentang AI nih. Katanya menurut Mas Isfa, bagaimana sih pengaruh AI dengan cyber security? Apakah akan semakin mengamankan dunia cyber security atau malah akan menjadi silver bullet yang bisa memporak-porandakan mitigasi cyber yang sudah ada, Mas? Oke, ini kayaknya saya kenal orangnya ya. Tapi ya anyway, terima kasih Mas Delbert atas pertanyaannya. Saya ulangin lagi ya. Jadi intinya adalah AI ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau dari perspektifnya Mas Delbert. Kalau saya bagaimana? Kalau saya setuju banget bahkan.
Tapi yang saya khawatirkan itu bukan attack-nya secara suatu kesatuan ya, ataupun defensifnya secara satu kesatuan, tapi bagaimana orang-orang yang berjalan di software engineering dan cyber security ini menghadapi itu semua. Karena yang akan terdampak duluan sih sepertinya profesional dan juga engineer-engineer yang mediocre atau yang masih belajar dari tahap bawah, junior level. Itu dulu satu. Yang kedua, kalau saya ngelihatnya defensifnya akan berkembang jauh lebih cepat Mas Delbert dari ofensifnya, karena ofensifnya itu sangat kompleks dan butuh big data yang sangat banyak. Ya mungkin Mas Delbert nanti di perusahaannya sudah mengembangkan ya sistem terintegrasi dari big data cyber security ofensif, dan itu bisa diimplementasi gitu. Ya, saya setuju sih intinya sih untuk pedang bermata duanya sih. Terus ya itu aja sih sejauh ini ya. Saya nggak ngelihat dalam waktu dekat Mas Delbert dalam 2-3 tahun enggak, tapi kalau ngelihat 10-20 tahun kemudian untuk ofensifnya itu sangat mungkin terjadi. Itu yang saya bilang juga ke bos saya, karena bos saya pernah bilang, oh kita mau implement offensive security automation AI. Saya bilang, oh kayaknya akan sulit Pak, mungkin 5-10 tahun baru berhasil. Kecuali kita implement dari defensifnya dulu. Karena defensif udah banyak banget buktinya ya. XDR udah ada, CM yang udah pakai AI udah ada. Tapi ya tentunya untuk reversing, untuk analisis juga sudah banyak AI-nya. Gitu ya mungkin Mas Delbert. Nanti bisa kontakan aja ya Mas Delbert untuk selanjutnya. Oke, Mas, ini gimana Mbak Zwesti? Saya baca ini atau gimana, mau dilanjutkan? Ada lagi nih Kak, pertanyaannya kayaknya banyak nih yang mau bertanya. Ada dari Joshua Jekonia. Kak, bagaimana cara kerja ransomware yang sempat jadi headline berita beberapa waktu lalu? Nah, gimana itu Kak Ispa? Oke, bagus Mas Joshua pertanyaannya ya. Ransomware ini banyak bentuknya, banyak sifatnya. Saya nggak bisa bilang, oh kalau Lockbit sudah pasti pakai SMB, nggak harus kayak gitu. Tapi Lockbit memang penyebarannya pakai network, pakai phishing, pakai infrastructure yang weak ya. Jadi biasanya kayak gini, di cyber security itu ataupun di offensive security ada CVE. Itu adalah vulnerability exposure yang sering atau yang pernah terjadi lah kayak gitu. Nah ini exposure ini apa ya menyebutnya ya, kadang-kadang nggak diremediasi, nggak diamankan sama developernya. Misal Windows 10, Windows 11 apakah vulnerable gitu loh. Tapi apakah ada yang sudah diamankan? Ada yang diamankan. Tapi apakah semuanya diamankan? Tidak semuanya diamankan. Itu masalahnya Mas Joshua. Jadi karena tidak semuanya diamankan, ada kerentanan-kerentanan yang memang sengaja dibuka karena belum ketemu nih cara memperbaikinya. Nah kadang-kadang attacker itu ya balik lagi ke AI tadi, atau automation saya lebih senang nyebutnya. Kalau saat ini masih automation karena sifatnya masih automation, belum sampai ke advanced AI. Jadi sebentar, mana tadi Mas Joshua? Chatnya Mas Joshua, oh ini. Jadi automation itu misal ada kerentanan SMB ini, saya bisa auto masuk ke sistemnya. Langsung saya replikasi diri saya sebagai seorang virus. Ya ransomware itu pada singkatnya virus ya. Ransomware ini menyebarkan diri ke network yang lainnya. Sama seperti Uber tadi. Dia masuk karena ada kredensial, MFA-nya di spam, tapi itu terotomasi dari ransomware ini tadi. Atau yang paling sederhana dari Mas Joshua. Ada iklan, mau download GTA 5 online gitu ya. Diklik, udah di-crack nih, udah ke-crack GTA-nya gratis, diklik ternyata virus. Itu sangat memungkinkan. Jadi diselipin virus, dia waktu Mas Joshua main, dia ngedownload virusnya, self-replicating, ya, jadi minta bayaran. Jadi itu ya, cara kerjanya ada banyak banget, bahkan ada yang social engineering cara kerjanya. Halo, misal ada Pak Noto Susanto atau Mas Noto Susanto ini, saya telepon, Pak, bisa nggak ini saya kasih duit 1M, tapi Bapak run ini ya di laptop kantor Bapak. Oh iya kata Pak Noto Susanto kayak gitu kan. Ini temennya. Sebagai contoh ya Mas Noto ya, nggak apa-apa. Mas Noto install itu, dia sebagai ini servisnya sebagai installer jadinya Mas Noto ini. Gara-gara dia nginstal,
ke apa ya, kantornya kena, gara-gara kantornya kena, ya udah ransomnya jalan. Jadi nggak semua ransom itu otomatis kayak gitulah Mas Joshua. Oke, saya rasa cukup ya Mbak Zwesti untuk pertanyaannya Mas Joshua. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Revaldo Dava Fahmindo nih Kak. Izin bertanya Kak, apakah ada aplikasi atau alat gratis yang dapat membantu kita dalam memeriksa keamanan jaringan Wi-Fi publik sebelum kita menggunakannya? Alat gratis yang dapat membantu kita dalam memeriksa keamanan. Oke, ini yang pertama ya. Kalau teman-teman di bagian jaringan atau network, pastiin dulu Wi-Fi itu IP-nya 10 kalau bisa. Bisa kalau IP private itu kan ada 10, ada 172, ada 19, ya itulah pokoknya saya lupa, 196 kayaknya ya. Nah, kalau dia 172, Mas Revaldo, IP Wi-Fi-nya 172 itu besar kemungkinan, nggak pasti tapi besar kemungkinan, itu Wi-Fi pineapple. Dalam artian ini Wi-Fi-nya punya attacker. Jadi sudah di eavesdropping, sudah dimasukin attacker. Itu kalau IP-nya berawalan 172, kalau di IP private ya. IP private-nya bukan IP public. Kan kalau kita login Wi-Fi itu ada IP public, ada IP private. Nah, IP private-nya itu yang terhubung secara interconnect sama Wi-Fi-nya. Kalau Wi-Fi-nya itu 172, mungkin bisa dicek ya di hati masing-masing IP-nya berapa. Biasanya kalau IP router biasa yang normal itu 10. Tapi apakah itu bisa diubah sama attacker? Bisa juga. Jadi gimana memastiinnya? Pertama, pastiin Wi-Fi publik itu memang benar-benar milik coffee shop ataupun hotel yang terkait, itu satu. Yang kedua, sebenarnya menggunakan VPN itu udah membantu banget Mas Revaldo. Tapi pastiin VPN-nya secure. Dalam artian VPN di sini secure, itulah VPN yang teman-teman bangun sendiri kalau perlu. Bikin sendiri tuh, pakai Google Cloud terus di setup dan lain-lain, atau pakai AWS client, VPN client, atau ya Google VPN client-nya. Nah, itu yang dibikin sendiri. Di setup sewa VPS atau sewa server, bikin VPN sendiri untuk tunneling. Itu lebih aman lagi. Jadi Wi-Fi tambah VPN. Dan pastiin juga yang ketiga, web kalian yang kalian akses itu, yang teman-teman akses, itu HTTPS. Sebenarnya, ini unpopular opinion juga, kalau web itu sudah HTTPS, kecil kemungkinannya untuk kena attack. Sebenarnya seperti itu Mas Revaldo. Tapi kalau mau lebih aman, memang pertama Wi-Fi publiknya dipastiin dulu, punya siapa. Yang kedua, kalau emang bisa akses, Mas Revaldo bisa vulnerability check, bisa dicek ya routernya sudah diupdate terbaru atau belum, ataupun ya Wi-Fi-nya itu kalau dalam artian lain sudah terupdate atau belum. Kalau sudah, kalau mau ditambahin layer tambahan itu ditambahin VPN. Kalau bisa VPN-nya yang berbayar satu atau yang pribadi. Karena kalau enggak, VPN-nya nanti yang eavesdropping atau yang mendengar transaksi Mas Revaldo. Oke. Sekian ya untuk yang Mas Revaldo. Mbak Zwesti mungkin bisa dilanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Adelia Mutiara Zona. Izin bertanya Kak, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kesadaran keamanan cyber di antara karyawan perusahaan tersebut? Oke, ini kayaknya udah terjawab ya Mbak Zwesti. Jadi sama seperti sebelumnya, awareness-nya tiap tahun internal perusahaan dijalankan. Dan dua, bikin simulasi atau red teaming tentang penipuan, tentang ngelihat data pribadi dan lain sebagainya. Invite pihak ketiga untuk hal tersebut ya, Mbak Kak Adelia Mutiara Zona ya. Oke, saya rasa cukup, mungkin bisa dielaborasi atau diingat-ingat kembali yang jawaban sebelumnya, Mbak Adelia. Oke, terima kasih. Nah, lalu ada pertanyaan terakhir dari Kak David Fernando, Kak. Ini bagaimana cara kerja penyebaran gambar palsu yang berisi malware atau phishing atau di platform seperti WhatsApp dan Discord memengaruhi persepsi pengguna, dan apakah ada cara untuk mendeteknya? Gambar palsu yang berisi malware atau phishing atau di platform seperti WhatsApp dan Discord memengaruhi persepsi. Oke, untuk yang Discord, sorry saya nggak pernah dapat pun sudah diinfokan sama teman-teman kemarin. Jadi sifatnya itu bukan gambar, tapi itu link. Itu yang Discord. Biasanya Steam ya sifatnya kalau Discord, ataupun Steam Wallet, Steam Gift dan lain sebagainya, ataupun Facebook account gift, Instagram gift pemberian ya, uang. Jadi itu biasanya dia pakai tipe squatting.
Jadi tulisannya, Instagramnya A-nya, contoh sederhananya ya, A-nya dari A kecil ke A besar. Tapi itu nggak mungkin sebenarnya. Karena semua URL itu RFC-nya huruf kecil. Anyway, untuk yang tadi, misal Google itu Google, O-nya 2, ditambahin O-nya jadi 3. Nah, itu harus targetnya adalah orang-orang yang nggak aware gitu. Harus self-aware dulu bahwa, oh ini ada phishing, ini ada malware. Untuk yang Discord. Untuk yang WhatsApp, itu ini ada banyak ya. Bahkan bukan hanya phishing aja kalau yang WhatsApp. Itu bukan hanya di gambar juga, bahkan di video. Kalau dulu yang sempat rame, salah satu orang terkenal di Amerika di phishing sama salah satu pangeran Arab. Itu sangat rame dulu beritanya. Dia itu menggunakan, dia nyobain vulnerability atau kerentanan dari WhatsApp itu, yang dia nge-share video, yang dimana videonya itu bisa di-inject malware atau virus itu sendiri. Tapi itu, catatan ya teman-teman dan Mas David, itu harus ada kerentanan dari WhatsApp atau Discord-nya sendiri untuk melakukan eksekusi kode tersebut dan mendapatkan callback. Jadi istilahnya, oh ini WhatsApp-nya rentan, makanya harus update terus-menerus ya teman-teman. WhatsApp-nya rentan, karena dia rentan, dia balik ke Raja Arab, bukan Raja Arab, Pangeran Arab itu. Ya meskipun dia iseng, sangat berbahaya gitu loh. Untuk yang Discord, karena saya nggak bisa ngikutin ya, saya nggak ngikutin materinya, yang saya tahu yang hanya link ya Mas David. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi pastiin dulu tipe squatting dan lain sebagainya, tulisan-tulisannya benar semua, terus pastiin linknya itu redirect-nya benar, kalau dia ke URL. Kalau ngeklik doang tanpa kerentanan di Discord sama WhatsApp-nya, soalnya nggak mungkin, kecil kemungkinan ya, gitu. Oke, harusnya sudah mengcover semua ya, Mas David dan teman-teman semua. Ada lagi? Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi ya Kak ya, udah habis. Mungkin saya ucapkan terima kasih buat Kak Isfa karena udah membantu menjawab pertanyaan dari peserta yang hadir di sini. Dari banyaknya pertanyaan yang udah kita bahas dan dijawab sama Kak Isfa tadi, semoga bisa memberi manfaat dan tentunya pengetahuan yang lebih baik lagi kepada para peserta terkait materi cyber security ini. Mungkin selanjutnya yaitu adalah sesi penyerahan paket kepada pembicara dipandu oleh Khalid. Oke, sebentar ya Kak ya, kita tunggu ada sertifnya dulu, nanti bisa sekali. Oke, di sini aku izin SOS ya Kak. Oke, ini ada mungkin tanda kenang-kenangan ya, sekaligus ucapan terima kasih juga dari kami mewakili pihak GDSC berupa sertifikat buat Kak Isfa, mohon diterima ya. Sekalian kita dokumentasi dulu nih, minta tolong pada panitia. Boleh dibantu aba-abanya panitia? Oke Kak, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Kak. Oke, terima kasih Kak Isfa. Kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Isfa, semoga sukses selalu ya Kak Isfa, dan terima kasih juga untuk ilmu yang diberikan yang sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Terima kasih Kak Isfa. Nah, selanjutnya adalah sesi ice breaking nih guys. Setelah sesi pemaparan materi tadi, pastinya udah seneng banget ya. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya ditemani sama Kak
Azra Afifa selaku panitia ice breaking. Mungkin Kak Azra bisa dipandu nih untuk sesi ice breakingnya. Oke, baik Zesti sebagai MC terima kasih untuk kesempatannya. Oke teman-teman, kali ini kita bakalan istirahat sejenak karena habis banyak banget ilmu yang dikasih sama Kak Ispa. Untuk itu boleh dong share screen-nya. Kita bakalan main game sedikit untuk merefreshnya. Apa sih gamesnya? Itu gamesnya itu berupa quiz, gimana hasil dari materi-materi Kak Ispa sendiri dan pengetahuan tentang data secure. Oke guys, jadi teman-teman sekalian bisa banget nih untuk dari HP kalian scan barcode yang ada di layar dan masukin kode yang ada, atau bisa banget untuk ke websitenya gotoplay.bluecat.com dan enter game ID dengan angka 3594333, atau juga masuk dari link yang dikasih oleh panitia ya. Ayo ditunggu untuk masuknya. Kita tunggu dulu nih. Udah pada bisa belum ya? Untuk linknya bisa diakses. Ayo buat yang lain bisa untuk linknya bisa diakses melalui kolom chat ya. Ini belum ada yang masuk ke gamenya. Ayo. Kita tungguin dulu ya. Para peserta bisa banget ya langsung dari link. Oke, ID Natpan. Mungkin teman-teman bisa langsung scan yang barcode yang ada di layar aja ya kalau mungkin nggak bisa, atau masuk dulu ke, atau coba lagi share screen, atau coba lagi link yang ada tuh, atau bisa langsung masuk ke websitenya sendiri ya. Teman-teman bisa banget masuk tadi lewat link ataupun cari sendiri ya, yaitu play.bluecat.com. Nanti dimasukin ID-nya. Oke, itu kayaknya ada link baru. Coba teman-teman coba lagi ya. Boleh dicoba teman-teman. Oke, ya bener banget udah masuk ya. Mungkin kita tunggu. Ayo teman-teman yang lainnya boleh banget ikut ya. Ini ada Noel S, Shifafir, Noto, Dika, Alem, Ardemi, dan udah 1922 yang masuk. Ayo, ini peserta kita ada 84 partisipan. Pastinya seru banget ya Kak Azra ya. Kira dapat hadiah nggak nih kalau menang? Oh, kayaknya bakalan ada ya nanti. Jadi ayo teman-teman kita tunggu sampai 11.25 ya. Ayo teman-teman yang lainnya, masih ada 1 menit lagi nih. Baru 40. Kita tunggu dulu ya.
bisa banget langsung ke play.bluecat.com, masukin game ID-nya atau masuk lewat link yang udah dikasih sama panitia kita ya. Yang lainnya apa nggak mau ikut main? Dong bareng-bareng mainnya. Kita tunggu dulu yang lain ya. Gimana nih? Mungkin Kak Ispa juga kalau mau ikut main boleh. Nanti yang menangnya Kak Ispa sendiri. Oke, ini mau kita tungguin lagi atau kita mulai aja ya? Karena udah 11.25, kira-kira gimana nih teman-teman, boleh di kolom chat. Kalau mau start sekarang boleh dong. Ayo Kak, start gitu. Kalau ini oke, ada yang bilang gas. Yang lainnya gimana? Kayaknya nggak sabaran banget ya. Oke. Mungkin yang bisa main juga kan, karena kan ini device lain ya. Untuk mainnya boleh, kayaknya kita ini gas aja nggak sih main, atau masih ada yang mau? Kalau ada yang mau, tunggu dulu ya, bilang tunggu. Oke, nunggu. Kalau nunggu buka puasa kelamaan ya. Oke, kayaknya Mungkin bisa segera dimulai, Kak. Iya, benar banget. Untuk operator boleh banget kita start ya. Oke, kita mulai. Siap-siap ya guys. Ini kecepatan dan ketepatannya diasah nih. Oke. Get ready. 3, 2, 1. Apa yang dimaksud dengan SQL injection? Ayo, 20 detik dari sekarang. Serangan terhadap server web menggunakan kode JavaScript, manipulasi query SQL oleh input yang sah, pembobolan password dengan menebak-nebak kombinasi yang mungkin, manipulasi query SQL oleh input yang tidak salah. Ayo. Oke. Dan jawabannya manipulasi query SQL oleh input yang tidak salah. Wih, ini pasti yang posisinya ada Kak Wis. Ya, username-nya ya, Wis. Apakah masih bertahan? Ini baru nomor 1 nih. Oke, get ready. Nomor 2, apa tindakan yang tepat saat Anda mendapatkan email yang mencurigakan? Ayo, mengklik semua tautan dalam email. Yang merhatiin tadi pasti bisa jawab. Bener banget. Mengirim kembali email tersebut kepada kontak Anda, mengunduh lampiran dan membukanya. Yang mana ya? Oke, waktunya habis. Wih, banyak banget yang bener. Wih, Kak Wis masih ini ya, kayaknya merhatiin banget nih. Oke, Wis, ada nama baru untuk nomor 2-nya. Kita ke nomor 3. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan ekskripsi data? Ayo teman-teman, bisa dibaca nih. Pilih yang tepat dan benar ya. Dan waktunya tuh terbatas. Oke, dan yang benar 24 orang. Keren. Wih, Kak Wis ternyata gantian, Kak David. Wis masih tetap ya? Masih tetap yang pertama. Wah, keren banget. Nih, salah benar. Click injection adalah metode serangan yang memanfaatkan izin pengguna aplikasi secara sah. Ayo, benar atau salah ya? Benar atau salah ya? Dua, 1, habis. Oke, 2, 3, 2. Dan yang benar adalah ya hari ini peringkat pertama. Peringkat pertama itu belum. Ini kayaknya skor yang tertinggi. Iya. Fik, wih, Kak Fik. Kak Fik tergantikan berarti. Kak Iya. Ayo guys, disusul. Tindakan apa yang harus diambil jika Anda mencurigai serangan ransomware pada sistem Anda? Ayo, apa tuh? Wah, ini tadi udah dibahas sih sama Kak Ispa. Ya, kalau nyimak pasti tahu lah ya jawaban yang benar yang mana.
Oke, banyak yang jawab biru, hijau dan Hijau. benar. Oke, cepet ya, 4 detik aja dia buat jawab. Bis dan pertama itu Ray, kedua susul dengan Vic. Oke, next soal. Itu SQL injection adalah serangan yang manipulasi query SQL dengan input yang sah. Itu benar atau salah? Ayo, kira-kira benar atau salah nih? Apa ya jawabannya? Yap, jawabannya adalah 1. Itu tadi benar atau salah ya? Kok dua-duanya dicentang ya? Oke, next. Apa yang dimaksud dengan cross-site scripting atau XSS dalam keamanan web? Nih, apa ayo? Yuk, waktunya dikit lagi. Oke. Penjawabannya. Oke, manipulasi situs web untuk pelayanan. Ih, cepet banget ya. Yang jawab Re masih di peringkat pertama. Oke, keren. Ayo guys, disusul karena bakalan ada dapat hadiah loh. Fungsi dari firewall adalah apa nih? Ayo. Kalau yang nyimak banget dan paham secure data sih pasti Kayaknya tahu soalnya ya. mudah-mudah ya Kak Afifah ya. Iya, bener banget. Soalnya pada bisa jawab. Banyak nih yang bisa jawab. Keren. Iya, siapa yang pertama? Noel. Keren bisa ini ya, ngejer ya. Soal selanjutnya SQL injection dapat terjadi karena apa tuh? Ayo. Apa ya? SQL injection dapat terjadi karena ini mudah banget ya. Oke. Wih, itu kan banyak banget yang bisa 20. Siapa yang di peringkat pertama nih? Disusul lagi. Delbert, keren. Ayo, susulan lagi yuk. Phishing adalah tindakan mengirim email palsu untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Benar atau salah? Kira-kira benar atau salah ya? Nah, untuk yang nanti menang, jangan lupa buat SS ya. Ayo, siapa tahu kan tiba-tiba menang, jadi harus. Nah, oke, juara 3 itu Irwanto, juara 2 Mel, dan juara 1 keren. Ayo SS yang merasa itu dirinya, SS ya. Ayo yang merasa itu dirinya keren banget nih. Delbert dengan 403 poin, Noel 391 dan Irwanto 387. Wih, kayaknya Delbert cepet banget ya bisa nyusul. Oke, untuk yang para pemenang ini nanti Delbert, Noel dan Irwanto boleh banget nih pemenangnya bisa kontak ke CP kita ya untuk mengklaim hadiahnya. Jangan lupa nih di chat CP kita. Udah pada tahu kan CP-nya siapa? Atau enggak kalau lupa mungkin bisa lagi ke grup kita lihat CP-nya siapa, nanti boleh langsung dikontakin dan kasih SS-nya ya kalau itu kalian konfirmasi. Oke deh, mungkin sekian aja nih ice breaking dari kita. Semoga ini bisa dapat insight juga dan melatih apa yang udah didapetin tadi dan bisa merefreshing sedikit lah ya. Nah, untuk itu aku Azra Nabila undur diri dan kembali ke MC Zesti, dipersilahkan. Terima kasih semua.
Masih Kak Afifa, wah seru banget sesi ice breaking tadi ya. Kayaknya banyak yang merhatiin ya karena banyak yang bisa jawab tadi tuh. Mungkin sebelumnya aku ingatkan kembali buat para peserta mohon diisi untuk link daftar hadirnya ya. Nah, dengan berakhirnya sesi ice breaking tadi artinya kita udah terasa kita udah berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu mungkin supaya momen hari ini kita nggak hilang dan lebih berkesan, kita lanjut dulu yuk ke sesi dokumentasi. Mungkin kepada panitia dokumentasi dipersilakan untuk menyiapkan para peserta untuk kita sesi dokumentasi. Mohon untuk peserta diaktifkan kameranya ya. Oke, makasih Kak MC. Mungkin boleh nih teman-teman untuk aktifin kameranya. Oke, mungkin karena udah lumayan banyak nih yang aktifin kamera. Aku mulai dari slide 1 dulu ya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Nah, untuk slide kelima. 1, 2, 3. Nah, untuk yang slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Aku kembaliin ke MC ya. Terima kasih Kak Bintang atas sesi dokumentasinya. Baiklah, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan sekali lagi, terima kasih kepada Kak Isfahani yang telah memberikan materi dan ilmunya di acara ini dengan sangat luar biasa. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada BEM-KM Fasilkom Unsri, Himpunan Mahasiswa Informatika, Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, Himpunan Diploma Komputer, Himpunan Mahasiswa Elektro, Himpunan Teknik Komputer Polsri, dan Buku-Buku Lindra, Inlinda sebagai media partner yang telah mendukung dan mensukseskan acara hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Decoding yang telah mensupport acara kita pada hari ini sehingga terlaksana dengan sukses. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta jangan lupa mengisi link absensi yang berada di kolom chat ya. Oke, baiklah, karena sudah di akhir acara, saya Zesti Quatra selaku Master of Ceremony memohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta webinar Data Secure.